Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sama-sama membacakan Yasin dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal soleh kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita yang kita datangi hari ini walaupun dalam bentuk online. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemuliaannya. Dan mari sama-sama kita membahas kembali kitab yang sudah saya sampaikan, ya, yaitu kitab Syarah Hadis Jibril yang dikarang oleh Habib Zain Muhammad bin Sumaith, ya, Habib Zain Ibrahim bin Sumaith, biasanya dikenal dengan Habib Zain bin Sumaith aja, ya, singkatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi penulisnya. Mari sama-sama kita dengarkan langsung dari Ustadz Rashidin. Kepada beliau, fal yatafaddal mashkuran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Syekhul Musannif, berkata pengarang kitab Syarah Hadis Jibril, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, semoga Allah memberikan manfaat atas ilmu beliau, ilmu kita yang mempelajari dan seluruh ilmunya kaum muslimin. Kita sampai kepada pasal tentang kewajiban mengetahui, ya, hak-hak kita kepada Rasulullah. Jadi ada rasul-rasul, kemudian nanti menukik karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka kita belajar tentang, ya, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Faslun, bermula ini itu fasal, walladzi, dan perkara-perkara, tajibu, yang kita diwajibkan, ma'rifatuhu, untuk mengetahui, fi haqqi rusuli, dari hak-haknya para rasul. Alaihimussalami, ya, semoga Allah memberikan keselamatan atas mereka, para rasul-rasul, ya. Berapa yang harus kita ketahui tentang Rasul itu? Tis'u aqaid. Kalau Nabi, kalau kemarin Allah kita harus mengenal 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Kita sudah ingat, wajibnya itu ada wujud, qidam, dan seterusnya. Mustahilnya itu lawan dari itu semua. Maka kemudian, ya, ada jaiz Allah. Allah berhak memberikan hidayah. Mohon izin Ustadz, atau siap, materinya masih ongoing. Saya masukkan ke slide, ya. Jadi sekarang teman-teman pemirsa belum ngelihat slide-nya ini. Oke. Ya. Baik. Ya, jadi pakai metode ini dulu, talqin, ya. Jadi Talqin mendengar dulu, ya. Ya, mendengar kemudian membayangkan teksnya itu, ya. Jadi karena belum ada, nggak apa-apa, ya, bagian dari itu yang sudah punya buku terjemahan itu dapat dilihat di halaman 20, ya. Yang sudah pegang buku terjemahan ada di halaman 20. Jadi pasal yang kita pelajari ini adalah mempelajari hal-hal yang wajib kita ketahui, kita yakini menjadi akidah terhadap para rasul. Ini sudah paham kita dari SMP, SD mungkin sudah belajar. Jadi ada 9 yang harus kita pahami dari para rasul itu. Apa itu? Yang pertama, jelas, arba'u sifatin wajibatin. 4 sifat wajib rasul. Ya. Sekarang sambil nunggu teksnya, ya, sambil kita mengenang kembali pelajaran waktu SD, saya ingin langsung, ya, mengajak untuk mengingat-ingat kembali. Mbak Dian Rengganis, masih ingat nggak 4 sifat wajib rasul? Ya, kalau bisa jawab nanti dikasih muk sama Ustadz Abus, ya, muk. Ya. Ayo dinyalain speakernya, karena kan ngajinya ini ngaji kekinian, tidak textbook saja. Ini mengingat-ingat kembalikan, kita sedang merapikan. Ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menjawab, Ustadz. Ya. Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Ya, baik, ya. Tapi jangan sampai guyon, ya. Sekarang itu gara-gara ada Pak Fatonah ditangkap gitu. Fatonahnya sudah ditangkap, Ustadz, tinggal 3. Tidak, ya. Sifat wajib Rasul itu arba'u sifatin wajibat.
Alhamdulillah. Fatonah Masih ingat, sebelah ya, aneh kan? Ustaz. Oh iya. Maaf Yun. ya Yun ya tidak disebut-sebut ya. Ya. Wahia as-sidik. Yang pertama adalah sidik. Yang kedua wal amanatu, yang kedua amanah. Yang ketiga adalah tabligh, wal fatonatu, yang keempat fatonah. Tadi sudah disebut ya. Ustadz Nasrullah itu sudah punya ya pendamping sifat Rasul ya yang mendampingi 24 jam. Ya. Yang pertama, seluruh si Rasul Allah itu sidik, jujur. Dan ulama mengatakan kejujuran orang yang jadi nabi itu bukan pas diperintah atau dikukuhkan menjadi nabi. Sejak beliau balik, bahkan dari anak-anak ya tidak pernah bohong sekali saja. Maka kalau ada musodik atau siapapun ngaku nabi, itu batal pertama kali. Karena pasti siapapun pernah bohong. Saya, Ustadz Nasrullah juga pernah bohong. Misalkan saya janjian sama Ustadz Nasrullah, saya terlambat. Saya masih 20 kilo, pasti saya, di mana Ustadz Rosi? Dikit lagi. Nah, dikit lagi. Padahal masih 20 kilo. Kita itu belum berani ngomong, ya Ustadz saya telat, ini macet. Tuh, ya. Jadi yang halaman 27 Ustadz. Jadi ini kan ada 4 slide ya atau 4 kitab yang halaman 27. Ya, faslun di atasnya ada kalimat wal jaizatu ya, jaiz ya, kemudian di bawahnya walladzi, nah itu. Walladzi tajibu ma'rifatuhu fi haqqi rasul. Jadi karena kita sudah dibantu tadi oleh Mbak Dian, kita harus ingat ada sahabat saya sudah wafat namanya Ustadz Ridwan Mukri ya, yang pernah ya beliau ngajar juga di TPRI, bikin buku bahwa ya sifat wajib Rasul yang 4 itu bisa menjadi personality. Ya, kejujuran, kemudian apa lagi? Yang kedua adalah amanat, yang ketiga menyampaikan, yang keempat cerdas. Itu bisa menjadi ya kita itu kalau ingin menjadi pribadi yang sempurna maka berjuanglah menjadi pribadi yang sidik, yang amanat, yang terpercaya, yang tidak menyembunyikan ilmu dan cerdas. Ya. Ini kita kita ingat-ingat secara cepat saja. Jadi yang namanya semua rasul dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad yang pertama tidak pernah yang namanya berbohong sekalipun. Jadi kita itu langsung gugur. Haji April, Rosidin, Nasrullah, siapa Harif itu kalau jadi nabi langsung gugur. Ya, karena tadi ya sudah masih 20 kilo aja udah ngomong deket, ya enggak? Nah, gimana laporannya udah selesai belum? Ya Pak, tinggal diketik. Berarti belum, nah, tinggal ngomong ya. Mas Dino, gimana laporan udah selesai belum? Ya tinggal di-send, padahal belum diketik. Ya, itu gugur sebagai rasul. Yang kedua amanat. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, semuanya disampaikan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi ini luar biasa. Ya silakan. Yang mau pindah ke madhab al-Yutubiyah dari al-Zumiyah silakan. Ya. Mungkin bebas ya. Yang ketiga sifat itu adalah tabligh. Jadi ada penegasan. Ya, amanat itu berarti bisa dipercaya. Yang kedua, semua yang disampaikan atau yang diperintahkan oleh Allah tidak ada yang disembunyikan. Maka mungkin Ustadz Nas pernah memutarkan ya video hajinya Rasulullah. Salah satu fragmennya itu bertanya, apakah semua ini sudah disampaikan? Maka semuanya menjawab, sudah disampaikan, sudah disampaikan. Ya. Dan yang keempat adalah cerdas. Jadi tidak ada riwayatnya Nabi itu lola, ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian lama, ya. Nabi itu cerdas, siapapun. Jadi mudah-mudahan ini jangan sampai lupa, apalagi yang masih punya anak TK, anak SD, mama, sifat wajib Rasul itu berapa? Ntar dulu nanya Mbah Google, jangan sampai ada delay. Karena ini akidah yang kita selain sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul itu harus di luar kepala.
Setelah kita ngaji kembali, hukumnya haram kalau kita sampai nggak bisa menjawab. Jadi dalam konsekuensi ilmu itu kalau sudah belajar tidak boleh lupa. Kalau lupa harus ingat kembali. Kalau gitu mendingan saya nggak ngaji Ustadz ya. Nggak ngaji itu ya nggak ngaji itu aman sekali. Jadi kalau orang ditanya misalkan ya di sana, Bunda Ucu tahu nggak? Nggak tahu. Nggak boleh bilang nggak tahu itu cuma sekali. Minggu depan kalau ditanya harus tahu. Kalau sampai kita nggak tahu berarti kita membiarkan dalam ketidaktahuan, itu bagian dari dosa besar juga. Karena tolabul ilmi fardhatun. Kita lanjutkan. Wa arbaun, dan 4 mustahilatun adalah sifat yang mustahil alaihim atas ar-rusul, bagi para rasul. Yang pertama apa? Al-kadzibu, bohong. Wal khiyanatu, berkhianat. Yang berikutnya wal kitmanu adalah menyembunyikan apa yang disyariatkan kemudian disembunyikan. Wal baladatu, dan baladah itu bodoh. Jadi kita harus meyakini setiap nabi dan rasul itu pasti jujur, pasti amanah, pasti tabligh, pasti cerdas atau fatonah. Dan mustahil ada nabi itu mendustakan atau pernah berbohong. Yang kedua, ya, mustahil ya seorang nabi itu mengkhianati amanah yang diberikan Allah maupun umatnya. Yang ketiga, tidak mungkin ya nabi itu menyembunyikan ajarannya. Dan yang terakhir, tidak mungkin nabi itu bodoh. Tetapi Nabi Muhammad itu ummi. Nah, itu ada kekhasan sendiri. Untuk menjaga Quran, untuk menjaga bahwa ajarannya itu murni dari Allah Ta'ala, bukan rekayasa dari Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diberi sifat ummi. Ummi itu artinya asli. Tidak orang yang bisa ngarang ini itu. Baik, itu clear ya. Ini kan hanya merefresh kembali. Kita lanjutkan sekarang ke pasal berikutnya. Faslun, bermula ini itu fasal wayajibu dan diwajibkan anak takidah, bahwa kita itu ya beriktikad atau menghujamkan ke dalam hati kita keyakinan annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala arsala, mengutus ilal khalqi, kepada seluruh makhluk, rusulan, seorang rasul ya mubasyirina, yang tugasnya itu memberi kabar gembira. Jadi yang namanya ajaran agama itu yang pertama adalah kabar gembira. Wa mundirinya, dan peringatan. Jadi kalau kita ngaji isinya cuma 2. 1, kabar gembira. Siapa yang membaca ayat kursi selesai sholat, maka jarak dia dengan surga hanya masalah kematiannya. Misalkan di sini siapa? Ya, yang siap. Mas Solihin Lampung. Kalau tiap habis sholat pasti baca ayat kursi ya. Mas Solihin ya. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Mas Solihin belum masuk surga? Mas. Padahal baca ayat kursi tiap habis sholat. Kenapa Mas? Ya, belum dinyalain speakernya. Nggak apa-apa. Jadi kita harus meyakini seyakin-yakinnya Allah itu ya mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh makhluk. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu lokal, untuk Bani Israel, untuk daerah-daerah tertentu, tapi kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh makhluk. Jin, nabi dan rasulnya Nabi Muhammad. Makhluk-makhluk yang kita tidak tahu, termasuk hewan, binatang, semua itu mendapatkan rahmat dari kehadiran Nabi Muhammad. Dan Nabi itu tugasnya 2. Kalau ingin meneruskan apa dakwahnya Nabi, 2. Memberi kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad atau seluruh makhluk, dan memberi peringatan. Tugasnya itu. Bukan menghakimi. Ingat. Jadi tugas itu hanya 2. Ngingetin dengan apa? Dengan peringatan ya, dan janji-janji. Ya. Yang pertama adalah memberikan kabar gembira. Kalau sholat itu seperti ini, amal 1 pahalanya 10, dosa itu diberi dosa hanya 1, sedangkan amal soleh 10.
Yang kedua, kalau kamu diperintah tidak mau menjalankan, kamu diancam neraka. Itu saja udah tugasnya. Mubasyirin wa mundhirin. Wa ja'ala, dan menjadikan an-nabiyah, ya. An-nabiyah yaitu seorang nabi, al-Hashimi, dari keturunan bangsa Hashim, ya, Bani Hashim. Al-Arabiyah, yang bangsa Arab. Al-Quraisyah, yang punya marga atau suku dari Quraisy. Siapa beliau? Muhammad bin Abdillah, Khatamil Anbiya'i wal Mursalin. Jadi kita itu ikut diberikan anugerah oleh Allah. Allah menjadikan seorang nabi dari Bani Hashim, orang Arab dari suku Quraisy, namanya Muhammad bin Abdillah. Siapa beliau? Khatamil Anbiya'i wal Mursalin, penutup, ya, seluruh nabi dan rasul. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu balaghar ar-risalah atau balaghar risalata, menyampaikan seluruh risalah yang diberikan kepada Allah. Insya Allah kita kalau umroh kemudian ziarah ke ke depan Nabi Muhammad atau ke makam Nabi, ini dibaca. Wa annahu bala'u risalah, sesungguhnya engkau wa innaka, sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah. Wa adal amanah, sudah, ya, menyampaikan seluruh amanah-amanah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya, menunaikan amanah. Kemudian apalagi? Shadiqu fi jami'i ma amara bihi. Semua yang diperintahkan atau dititahkan oleh Nabi, semuanya adalah dalam keadaan benar. Ya. Min umurid dunya wa din. Seluruh urusan yang disampaikan Nabi Muhammad itu shadiq. Nggak ada sedikit pun yang bisa kita ragukan. Jadi kalau kita meragukan satu saja hadis Nabi yang sahih, maka kita termasuk dianggap sebagai ingkaru sunnah, mengingkari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, wa anna syari'atahu, sesungguhnya syariatnya Nabi Muhammad itu mu'abadatun, abadi sampai kiamat. Berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada syariat kemudian digantikan. Contohnya Nabi Adam digantikan oleh Nabi Nuh, seterusnya. Kalau dalam undang-undang itu ada junto, ya. Undang-undang lalu lintas nomor 1 tahun 92. Junto itu berarti ada perbaikan. Tapi yang namanya Islam itu sudah disebutkan sebagai syari'atahu mu'abbadatun, abadi. Wa nasihatun li jami'i syari'il nabiyyin, dan menjadi penghapus atau penyempurna seluruh syariat nabi-nabi. Jadi kalau dalam tarikh jumlah nabi semuanya berapa? Nabi dan Rasul? Nabi saja? Masih ada yang ingat? Ustadz Abus, dibantu kita semua. Jumlah nabi semuanya? Jumlah nabi. Dinyalakan speakernya. 25, Ustaz. Hah? 25, sorry. Nah, itu yang wajib kita ketahui. Kalau tadi ini Mas Dino udah menjawab dengan diplomatis. Ratusan, gitu katanya. Banyak. Banyak, yaitu jawaban diplomatis. Ada yang pernah lihat angkanya? Pak Iqbal, silakan dinyalakan berapa jumlah nabi? Pernah ingat? 44.000. 24? 144.000. 144.000. Ada yang mengatakan 24.000. Ya, itu yang wajib diketahui oleh kita 25, tapi ada riwayat 144.000, ada yang mengatakan 24.000. Kemudian kalau jumlah Rasul, ada yang pernah ingat, pernah dengar? Mbak Erna, Padang, pernah ingat? 5, Ustaz. Ya, Rasul Rasul. 5. Berapa? 5. Rasul kok 5. Sedikit banget. Mungkin itu yang dimaksud ulul azmi. Ulul kan, azmi, ya. 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 Tapi kalau seluruh nabi itu ada riwayat tadi 144.000, ada yang mengatakan 24.000. Kalau Rasul berapa? Ada yang pernah dengar? 25. Yang kalau Rasul itu yang wajib kita ketahui 25. Tapi Iya. jumlah aslinya kata para ulama jumlahnya itu 300.
Jadi ingat ya, ini riwayat tambahan, ya tidak harus presisi. Sebagian ulama mengatakan Nabi itu jumlahnya 144.000. Riwayat lain 24.000. Sedangkan Rasul itu 313. Nah, yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi, 25 Rasul. Kita sudah paham Nabi itu diberikan syariat untuk diamalkan sendiri. Kalau Rasul itu diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya. Wa nasihatun li jami'i syari'il nabiyyin, ya, yang menjadi penghapus atau penyempurna seluruh ya syariat Nabi sebelumnya. Wa sayyidu waladi Adam ajmain, menjadi pemimpin atau penghulu atau panglima atau semulia-mulianya seluruh anak keturunan Adam. Nah, ini ada furuk kita dengan beberapa orang lain yang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Ya, kalau menurut mengikuti kitab ini dan jumhur ulama yang kita ketahui dari ulama ahli sunnah, Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Ada yang mengatakan begini, Nabi Muhammad itu sama seperti kita, hanya diberi wahyu, beda, tetap beda. Allah sendiri mengatakan beda. Wa sayyidu waladi Adama ajmain, dan menjadi penghulu atau pemimpin seluruh anak Adam keseluruhannya. Wa huwa, dan Nabi Muhammad itu awwalu man ya tansyaku anhul ardo yaumal qiyamah. Yang pertama kali kuburnya terbelah kemudian bangkit. Jadi yang pertama kali bangkit dari kubur, kemudian ya keluar dari kubur siapa? Nabi Muhammad. Wa awalu syafi'i wa awalu ya wa awalu musfa'i, dan pertama kali orang yang ya diberi syafaat oleh Allah dan diizinkan memberi syafaat. Wa awalu man yadkhulul jannata, dan orang yang pertama masuk surga. Wa khassahu bi syafaatil uzmah, dan diberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad itu mendapatkan syafaatul uzmah. Apa itu? Nah, kita sering mendengar kalau pidato, semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita diterangkan oleh Habib Zain apa itu syafaatul uzmah. Wa huwa nahrun fil jannah. Yang pertama adalah ya mendapatkan telaga di surga atau air di dalam surga yang kita ingat sebagai telaga Al-Kautsar. Wabil wasilata, ya. Ulangi, ini kelewat bacanya. Apa itu syafaatul uzmah? Yang pertama al-maqamul mahmudah. Makanya kalau kita lagi sholat, habis adzan ada doa, Allahumma rabbah hadhihi wa titamah wa sholatil qa'imah, ya, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wal maqamal mahmudah. Jadi yang berikutnya wabil kautsar, dan telaga Kautsar. Apa itu telaga Kautsar? Wahwa, telaga Kautsar itu naharun fil jannah, ya, telaga yang ada di surga. Wabil wasilata, dan atau wabil wasilati, mendapatkan tempat yang tertinggi di surga. Wahya a'la darajatin fil jannah wa bi khairi dzalika min khususiyati, dan aneka kekhususan yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu secara umum oleh Allah sifatnya jelas, sidik, ya, tabligh, amanah, fatwana. Tapi ada kekhususan yang lain. Apa itu? Kuburnya nanti pertama kali yang retak, kemudian jasad beliau keluar. Kemudian menjadi pemimpin dari seluruh anak Adam. Dan aneka kekhususan yang terpenting diantaranya adalah orang yang diizinkan memberi syafaat. Ya, para nabi, orang-orang soleh, bahkan perkumpulan kina itu nanti diberikan izin memberi syafaat.
Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang gemar, ya, terus berkumpul dengan orang-orang yang baik ini, karena sebagaimana riwayat, kita nanti boleh mencari saudara kita kalau tidak ketemu di surga. Mas Arief ternyata udah duluan di surga. Tengok, Mas Dino nggak ada. Tengok, oh Rosidin nggak ada. Itu diizinkan. Seperti Iron Man, turun ke surga. Wus, gitu. Oh itu, narik seperti itu. Ya, meskipun ada guyonan, ya, tapi nggak usah diikuti ini guyonan. Kalau disuruh nyari ke neraka, jangan mau. Takutnya kita nyari ke situ, keburu ditutup surganya, gitu ya. Nah, tapi ini ajaran sesat, ya, jangan diikuti, ya, seperti itu. Kita teruskan, ya. Wa fil hadisi, dan kemudian di dalam hadis, ya. Kalau tadi kan sudah menjadi kalamnya ulama. Nabi Muhammad itu Abdulul Awalina wal Akhirin, wa imamul mursalin, wa sayyidu waladi Adam, dan seterusnya, itu kalimat dari ulama. Yang lebih powerful sendiri, Rasulullah bersabda sendiri tentang kedudukannya. Dalam hadis, ya, riwayat dari, ya, Sahih, ya. Kalau mau dicatat, Sahih Muslim hadis nomor 523. Kalau dari kitab Turmudi, hadis nomor 1553 dan lain-lain. Rasulullah bersabda tentang pangkatnya atau kedudukannya di hadapan Allah. Atau kekhususan Nabi. Wa bil hadisi, dan di dalam hadis, ya, berkata atau bersabda Nabi Muhammad SAW, Fudiltu alal anbiya'i bisittin. Uqtitu jawami al-kalimi, wa nusirtu birru'bi, kemudian wa ukhilat lil ghanaimi wa ju'ilat li, ya, liyal ardu masjidan wa tahuron wa aursiltu ilal halqi kafata wa hutima bi nabiyyi. Di dalam hadis keutamaan Nabi itu, Nabi berkata sendiri, Fudiltu, aku diberikan atau diberikan fadl, keutamaan alal anbiya, dari nabi-nabi yang lain, bisitatin atau bisitin, dengan 6 keistimewaan. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah uqtitu jawami al-kalimi. Rasulullah itu diberikan kemampuan oleh Allah ngomongnya, ya, jawami, kata-katanya singkat tapi syarat dengan makna. Semua kita di sini paham, ada hadis yang paling terkenal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Itu salah satu contoh. Apalagi anadofatu minal iman, yang namanya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis itu yang powerful itu rata-rata yang pendek-pendek, yang panjang-panjang ya sebagian memahami, tapi yang pendek-pendek itu mudah dipahami. Yang kedua apa? Wa nusirtu biru'bi. Allah menolong saya dengan rasa takut yang dihujamkan kepada para musuh. Dalam hadis yang lain, musuh itu sudah takut kepada Nabi Muhammad sebelum ketemu Nabi Muhammad kalau dia berjalan dengan jalan kaki sebulan. Saking dahsyatnya, begitu mendengar nama Nabi Muhammad, kalau dalam peperangan itu ketakutan. Ya. Nah, ini kalau kita bisa mewarisi akhlak Nabi Muhammad itu, belum ketemu kita aja udah takut. Ya. Yang ada sekarang kita jangankan ya belum ketemu, di depan aja orang nggak menghargai kita. Itu berarti kesaktian kita harus belajar banyak. Jadi Nabi Muhammad ya kelebihan yang beliau sabdakan sendiri, yang pertama diberikan kemampuan untuk menyampaikan ya, kata-kata itu pendek tetapi powerful. Yang kedua, wa nusirtu biru, ya, wa nusirtu birrubi. Diberikan rasa gentar kepada makhluk kepada musuh. Dalam hadis lain, sebelum ketemu Nabi Muhammad kurang sebulan dari perjalanan sudah gemetar. Apalagi berikutnya, wa ukhilat liyal ghanaimi, dihalalkan untukku harta rampasan perang. Kalau dalam riwayat nabi-nabi sebelum itu, kalau ada peperangan, ada hartanya wajib dibakar atau dibuang.
nggak boleh dinikmati. Tapi Nabi Muhammad misalkan perang melawan Persia, melawan Romawi di Syria, kemudian ada apapun yang ditinggalkan oleh musuh, itu boleh dinikmati. Apa berikutnya? Wa ju'ilat liyal ardu tahuron wa masjidan. Dan dijadikan seluruh bumi ini bisa untuk bersujud, artinya untuk sholat, wa tahuron dan suci. Makanya kalau tidak ketemu air, boleh kita itu apa? Boleh kita itu bertayamum dengan apa namanya? Dengan tanah. Jadi salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya dimanapun boleh sholat. Kalau orang-orang bermadhab Hanafi, Hambali, kemana bawa sajadah. Mungkin kalau umroh, kita suka lihat di pinggir jalan ada orang Arab minggir dari mobil, menggelar sajadah, kemudian sholat. Kalau kita kan nggak nyari tempat sholat. Kalau dengan pemahaman ini harusnya membawa air dimanapun kita bisa sholat. Karena seluruh bumi itu suci. Kalau kita akan lanjutkan nanti apakah di gereja itu boleh sholat, dari sisi dalil ini boleh. Karena semua itu menjadi masjid. Kemudian berikutnya, wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Aku ini ya diutus untuk seluruh makhluk. Untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk jin, untuk gerandong, wewe gombel, kuntilanak lah itu kalau bahasa sininya. Sekarang itu semuanya umatnya Nabi Muhammad. Jadi Mas Dino jangan suka menganiaya kuntilanak. Itu sesama umatnya Nabi Muhammad. Jangan lewat tempat yang gelap sedikit ya, banyak pohon pring atau bambu langsung Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu ya. Ternyata yang di situ itu umatnya Nabi Muhammad, ikut baca duga gimana dan seterusnya. Baik ya, silakan yang ada urusan ya tidak usah malu-malu, tenang. Ya, kita lanjutkan. Kemudian wahutima bin nabiyuna. Yang terakhir adalah aku adalah dijadikan sebagai penutup para nabi. Nah, ini yang kemudian kita harus paham kenapa Ahmadiyah tidak dianggap Islam. Ahmadiyah itu punya kecatatan akidah yang faktual, yaitu menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Mumpung ketemu juga saya ingin mengingatkan, jangan ikut-ikutan mencela menteri agama yang memberikan selamat kepada pemeluk Bahai. Bahai itu sudah dikukuhkan, ya, diterima sebagai bagian dari warga negara Indonesia sejak tahun 2014. Sebelum menteri agama yang sekarang, yang meminta untuk menghormati pemeluk Bahai itu dulu yang sering mengingatkan adalah Profesor Dr. Din Samsudin waktu masih menjadi Ketua PP Muhammadiyah. Pemerintah dan seluruh umat Islam sebagai agama mayoritas, mari harus menghormati dan melindungi Bahai. Bahai itu bukan mengaku Islam. Ya, jadi siapapun yang agama itu, tolong dihargai. Ini penting ya. Jadi mutlak, kenapa Ahmadiyah bukan Islam? Karena nyantolin kepada Islam, tetapi ajarannya berbeda. Nabi itu khotamin Nabi. Sebelum kita ngobrol, kita tuntaskan untuk malam hari ini, ada di dalam teksnya bahasa Arab adalah ya nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa asma'uhu. Ya, nasabnya Nabi Muhammad dan nama Nabi Muhammad. Nah, ini juga PR untuk kita. Kalau Ustadz Adi Hidayat hafal sampai Nabi Adam. Ya. Kalau kita Muhammad bin Abdullah, bin Abdullah, bin Abdullah, bin Abdullah, bin Abdullah sampai 8 Abdullah terus, ya. Ya, saya tidak meminta untuk menghafalkan, tapi ini bagian dari kecintaan. Kecintaan kepada Nabi Muhammad itu 3 indikatornya ya. 1, sering menyebut nama. Ini namanya sholawat. Yang kedua, tahu riwayatnya. Maka yang belum punya buku, misalkan yang terkenal sekarang, karangan Syekh Mubarak Furi, Syirah Nabawiyah. Atau dari Haikal, judulnya Nabi Muhammad. Atau dari penulis non-muslim Karen Armstrong, ya Muhammad. Atau dari produk ulama Indonesia. Tapi minimal tadi, yang suka membaca Al-Barzanji, Ad-Dibak, jangan hanya dibaca Arabnya, tapi dibaca juga Indonesianya. Karena
orang yang mencintai Nabi itu harus tahu. Nah, nanti setelah ini oleh Habib Zain kita diajak untuk membaca ringkasan dari sirah Nabi. Tapi malam hari ini kita diingatkan untuk mengetahui nasab Nabi Muhammad sekaligus nama-nama Nabi Muhammad. Nanti yang laki-laki mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah bisa masuk ke Masjid Nabawi. Dari pintu Babus Salam di Masjid Nabawi, langsung lihat kalau di atas sebelah kanan ya, begitu masuk Masjid Nabawi, tengok kanan, di atas adalah ayat-ayat yang memuji Rasulullah. Di bawahnya ada nama Nabi Muhammad di situ, yang laki-laki. Yang perempuan mungkin bisa ditunjukkan nanti pakai video ya. Ya, kita lihat di sini. Huwa sayyidul kamil fatihul khotam. Ya, beliau adalah as-sayyid, pemimpin, al-kamil itu yang sempurna, ya, al-fatah yang pembuka atau bisa diwujud, as-sayyid al-kamil al-fatih al-khotim, ya. Yes, pemimpin yang sempurna, pembuka sekaligus penutup. Siapa? Muhammad bin Abdillah, Muhammad bin Abdullah. Ibni Abdul Muthalib, ya, anaknya Pak Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manafin, bin Qusay, bin Kilab, ya, Ibni Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nazar atau Nizar, bin Mu'ad, bin Adnan. Wa Adnanu min waladi Ismail. Jadi kalau kita kalau bisa hafal ini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr ya, bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor, ya, bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Wa Adnanu min waladi Ismail bin Ibrahim. Jadi Rasulullah itu bukan Bani Israel. Karena Bani Israel itu dari Nabi Ishak ya, dalam riwayat lain. Wa ummuhu, dan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya wasallam, Aminatu bintu Wahab. Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Ketemu di Pak Murrah ila akhiri mata kodam, seperti yang sama di atas. Jadi antara Nabi Muhammad, ya, antara ibu dan bapaknya Nabi Muhammad ketemu di Pak Murrah. Ya. Kemudian teksnya mengatakan, sedangkan nama Nabi Muhammad itu banyak sekali. Ya, wa asma'uhu, dan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu katsiratun, banyak. Minha, setengah dari yang banyak itu, yang pertama Muhammadun, Nabi Muhammad. Yang kedua wa Ahmadun, yang kedua adalah Ahmad. Yang ketiga wal mahi, diberi nama juga Nabi Muhammad itu al-Mahdi. Kemudian apalagi wal hashir, diberi nama Nabi Muhammad itu hashir. Apalagi kemudian wan nabiyur rahmah, nabi pemberi rahmat. Wa nabiyut taubah, dan nabi yang menyebabkan sebagian besar umat manusia tobat. Wa rasulul malahim, dan rasul malahim. Apa juga nama nabinya? Wal khotam, nabi penutup. Wal fatah, nabi pembuka. Wa toha, toha juga sebagian riwayat adalah nama Nabi Muhammad. Wa yasin, juga yasin. Wa abdullah, juga abdullah. Kemudian dalam hadis diterangkan wa an ibni Abbasin radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, anhuma, ya, Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Abbas. Qala, berkata Sayyidina Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ismi fi Qur'ani Muhammadin. Namaku di dalam Quran adalah Muhammad. Wa fil Injili Ahmad, di dalam kitab Injil Ahmad. Wa fi Taurati, dan di dalam kitab Taurat namaku itu siapa? Uhid. Wa innama ya sumitu uhidan li'anna uhitu ummati an-nari jahannam. Kenapa namaku disebut sebagai Uhid? Karena aku menghalangi umatku dari neraka jahannam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi malam hari ini kita diingatkan tentang 4 sifat wajib para rasul. Sidik, ya, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian yang berikutnya ada 1 sifat jaiznya rasul. Apa itu? Tadi terlewat. Sifat jaiznya rasul itu adalah sifat kemanusiaan. Rasul makan, rasul tidur, sakit yang tidak membahayakan. Nah, di sini diterangkan juga kalau ada keterangan bahwa Nabi Ayub sakit kemudian sampai menjijikkan, itu riwayat harus ditolak. Karena tidak mungkin Nabi itu, ya, mohon maaf, kudisan kemudian sampai ada uletnya. Ada riwayat lagi Nabi Yakub itu buta, itu harus ditolak. Ya, itu mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pilot, silakan Pak Kapten Nasrullah. Masya Allah, Alhamdulillah kita mengingat kembali tentang kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharapnya ketika kita setiap menyebut nama Nabi, semoga Nabi kita mengingat kita juga, insya Allah, ya, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Dan mudah-mudahan kita belajar malam ini, ya, untuk juga dengan semakin kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW, semakin juga Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat kita dicintai, ya, insya Allah oleh makhluknya yang lain. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi yang belum pernah gitu ya membahas tentang hal ini, mudah-mudahan jadi banyak tahu ya tentang bagaimana Rasulullah SAW itu dimuliakan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, tapi sifat nabi yang lainnya juga sama semua ya. Berarti sifat amanah, fatonah, jujur, kemudian tabligh itu sifat nabi secara keseluruhan ya Ustadz Rasyidin ya? Ya, secara umum seluruh nabi dan rasul itu wajib kita sematkan seperti itu. Ini untuk membentengi setiap ada orang kok ngaku nabi, itu langsung batal. Karena apa? Seorang nabi itu harus jujur sejak lahir, waktu kanak-kanak, ya, apalagi sudah balik sampai dengan meninggal. Tidak pernah berbohong sekalipun. Masya Allah. Seorang nabi itu harus cerdas. Seorang nabi itu menyampaikan, tidak pernah menyembunyikan. Sementara manusia biasa pasti tidak akan pernah luput dari itu semua. Saya teringat ada Baru satu kemudian kisah. khususiyah. Ada kisah Rasulullah SAW yang beliau itu pengen ke tempat perayaan gitu, tempat maksiat gitu. Kemudian ya mungkin kalau di kita kayak tempat dangdutan gitu ya. Ya, tahu betul. malah Mau lihat layar tancap. Iya, mau ngeliat layar tancap gitu ya. Terus kemudian itu aja Allah digagalkan oleh malaikat Jibril, dibuat tidur kan dalam riwayat itu. dibuat tidur. Sampai 2 kali ya Ustaz Ya, ya. betul seperti itu. Ya. Nah, Sementara kalau kita itu diberikan semangat, ada yang ngajak, ada yang ngasih ongkos gitu ya ke tempat seperti itu ya. Tak traktir nanti ke sana gitu. Maka batal itu udah. Yeah. Jadi nabi itu begitu. Mas April senyum-senyum gitu. Difasilitasi, diberikan biaya untuk datang ke tempat gitu ya. Kemudian juga di sini ternyata bukan hanya ulama yang mengungkapkan tentang keutamaan Rasul, tapi Nabi sendiri yang mengungkapkan. Di sini diungkapkan satu hadis ya, bahwa Rasulullah SAW sendiri yang menetapkan bahwa beliau dilebihkan pada 6 hal ya. Ini kayaknya harus ada ujiannya kayaknya nih, kalau seru nih kalau ada ujiannya nih. Ya nanti mid semester ya, setelah kan kita mulai Juli ya, Agustus, September, nanti di akhir September ya. Masya Allah. Kalimatnya singkat dan penuh makna. Musuh takut kepadanya, dihalalkan harta rampasan perang, seluruh bumi jadi suci dan menjadi masjid ya, dan bisa dijadikan masjid.
diutus untuk seluruh makhluk dan penutup para nabi. Di sini berarti juga ada termasuk beberapa tadi Ustadz, nasab Nabi sampai Pak Adnan, ya. itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Aduh, Masya Allah itu. Adnan gitu ya, langsung ujuk-ujuk Adnan. Langsung aja deh pokoknya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Ismail. Nah, lebih parah lagi langsung bin Adam. Bin Adam. Yang saya mau tanyakan nih Ustadz, berarti kan di sini ada 6 sifat Nabi yang mungkin juga akhirnya jadi anugerah buat umatnya ya. Jadi seperti misalnya dihalalkan harta rampasan perang, ya kan, setelah itu para sahabat Nabi gitu kan perang juga akhirnya diperbolehkan untuk mengambil harta rampasan gitu kan Ustadz ya. Kemudian seluruh bumi jadi suci dan bisa menjadi masjid gitu. Itu juga akhirnya menjadi keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW juga. Dan ya, kemudahan beribadah. Ya. Kemudahan beribadah. Ya. Dan di sini juga rasa takut nih Ustadz. Jadi wanusirtu birru'b, ya. Jadi musuh itu takut gitu. Berarti kira-kira kalau seandainya yang lain ini gitu ya dihalalkan harta rampasan perang, mestinya juga sifat itu juga ada ya Ustadz ya. Musuh itu udah gemeter duluan gitu ya dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Betul. Ya, itu kalau kita mungkin mundur sedikit ke tahun 1453 Masehi. Ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu juga begitu. Yeah. Jadi intelijen Romawi itu begitu melaporkan Al-Fatih juga gemeteran. Nah, tentunya ini sejatinya kalau Ustadz Nas mengarah ke situ, itu sesuatu yang bisa dibangun. Bagaimana aura kita, kalau dalam ilmu fisika kan ada aura, medan energi yang mengelilingi materi. Kalau bahasa lainnya spiritual, atau kalau itu yang apa istilahnya yang Ustadz susun itu ada kayak speedometer itu. Iya, spiritual meter. Spiritual meter itu seperti itu. Seperti bahasa sederhananya. Ustadz Nasrullah lagi ceramah, dilempar botol atau batu oleh dalam tanda kutip pengunjung yang ingin mencoba atau mengganggu, batunya berhenti. Kan seperti itu. Nah, ini kalau ngomong sedikit dalam ilmu spiritual, ya dalam ilmu hikmah itu sebenarnya yang membuat rasa takut itu karena apa? Karena getaran spiritual. Bahasa yang sederhananya adalah ruhnya itu melampaui jasadnya. Jadi mungkin ada ruh itu yang hanya segede, mohon maaf, kelereng mungkin. Dengan ibadah, rasa takut kepada Allah yang dibangun, istiqomah Yasin, istiqomah Waqiah, istiqomah Al-Kahfi, dzikir pagi, dzikir petang, maka kemudian ruhnya segede badannya. Kemudian terus dia istiqomah, ya dibantu oleh para malaikat. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma taqamu tatanazzalu alal malaikun. Mungkin ruhnya hanya segede badannya, tapi malaikat pelapis itu lebih luas, lebih luas, lebih luas. Jadi jarak 2 meter aja batu dilempar itu berhenti. Bukan karena sakti, karena apa? Rohaninya sudah membuat dia dilindungi oleh Allah, baik dari keikhlasan, ya. Kalau dalam surat Al-Waqiah ada kalimat fa'amma ingkana minal muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah, warauhun waraihanun wa jannatun na'im. Jadi gambarannya karena tadi spiritual meternya itu benar-benar ya melebihi dari jasadnya, bisa berjarak 2 meter, bisa berjarak tadi saking dahsyatnya. Misalnya ya kita karena sebagian mungkin yang sudah diajak oleh Ustadz Nasrullah datang ke Ciamas. Kalau mendengar kata Abu ya Mufasir, ya, orangnya jauh di Serang sana, tetapi langsung rohaninya kita dengarkan. Bahkan mungkin sebagian akhwat belum pernah ketemu, tapi berulang kali mendengar bagaimana ya kebersihan rohani beliau, kejernihan beliau, menjaga agar benar-benar menjadi orang yang warok, diceritakan saja langsung betapa dahsyatnya. Apalagi yang ketemu, melihat wajah beliau, melihat senyumnya beliau, melihat hati-hatinya beliau. Kira-kira begitu, Ustaz. Jadi ini sesuatu yang bisa diperjuangkan. Meskipun nanti angzala juga diturunkan oleh Allah, tapi dengan sebab istiqomah kita bisa mencapai seperti itu. Yeah. Baru disebut namanya saja sudah bisa memberikan nasihat. Baru disebutkan namanya saja sudah membuat preman itu kabur. Masya Allah.
Ya karena saya tadi highlight pada rasa takut musuh itu karena sekarang ini kan ada hadis juga ya bahwa nanti di akhir zaman gitu ya umat Islam itu seperti buih di lautan terombang-ambing. Terus kemudian musuh-musuh Islam memperebutkan Islam seperti anjing yang memperebutkan makanan hidangan begitu ya. Yang di meja gitu ya. Ya jadi. Tapi begini, saya mohon izin mengingatkan. Kalau kita mendengarkan hadis itu, celakanya kita mikirin orang lain. Orang lain yang tidak mau taat, orang lain yang melawan syariat Allah, tidak berpikir ke dalam dulu. Apakah kita itu termasuk orang yang sudah menggetarkan tadi musuh-musuh Allah, orang-orang yang sudah membuat nama kita disebut itu sesama orang mukmin menjadi tenang. Kan seperti itu. Kita sering mendapatkan nasihat dari ulama-ulama bukan penceramah, tidak terkenal di media, tapi begitu kita ketemu, tak, nggak pakai ngomong, ngelihat wajahnya aja langsung celing. Seolah-olah sebagian persoalan kita sudah dijawab. Kan seperti itu. Masya Allah. Ya. Kemudian kita juga belajar tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW ya, dan menyebut nama nasab itu bagian dari cinta ya Ustadz ya. Betul. Kalau kita belajar lebih lanjut di dalam agama Islam itu yang tidak ada di dalam ajaran manapun itu ada dua yang harus kita ingat. Yang pertama nasab, yang kedua adalah istilahnya sanad. Jadi keilmuan di dalam Islam itu dua. Kita harus mengerti benar nasab, yang kedua sanad. Diharamkan kita menasabkan kepada yang bukan nasab. Maka siapapun yang ada di sini mendengarkan pengajian kita, saya ingatkan kembali. Kalau ada famili, keluarga yang mengadopsi atau mengangkat anak, tidak boleh dibinkan kepada yang mengangkat. Itu contoh, ya tidak boleh menyematkan nasab kepada yang bukan nasab. Yang kedua, segala sesuatu itu berdasarkan sanad. Kenapa kita memilih kitab ini? Karena ulamanya masih ada. Kalau kita tidak paham, kita masih bisa bertanya kepada muridnya. Di sini ada Al-Habib Muhammad Ahmad Fat'ah yang menerjemahkan kitab ini. Jadi kita langsung bisa mengkonfirmasi, itu namanya sanad. Dan kita penting, nanti apalagi lebih lanjut ya, setelah membahas masalah sanad itu, nanti kita diingatkan kembali untuk mengingat siapa istrinya Nabi. Yang ada 11, di lain 13. Jangan sampai nanti Mbak Anggi ya di surga ngelihat, ini siapa sih Nabi tiap hari gonta-ganti aja perempuan yang ikut. Ingat, istri Nabi itu jangan 11. Ya kita taunya siapa istri Nabi? Khadijah, Aisyah, Khadijah, Aisyah. Nanti Nabi jalan sama sama Zainab, kadang sama Maria Al-Qibtiyah dan seterusnya. Jadi penting belajar itu karena tadi kita kan potensi insya Allah masuk surga. Amin. Sementara keluarga Nabi, istrinya juga banyak. Sebut 9. Kalau kita minimal nggak tahu namanya kan nggak enak. Ibu siapa? Saya Maria Al-Qibtiyah. Ya Allah, minimal kan di dunia pernah tahu Nabi Muhammad punya istri yang dari Mesir namanya Maria Al-Qibtiyah. Terus Nabi Muhammad punya istri yang paling senior. Janda paling tua. Siapa itu? Saudah. Nabi Muhammad. Itu Ustadz. Jadi salah satunya kenapa kita belajar sirah itu, kalau ketemu Nabi, khususnya bersama para istri itu kita nggak kecele gitu. Ngaku umatnya Nabi tapi ya curiga, ini Nabi sama siapa lagi, ceweknya ganti lagi, ceweknya ganti lagi. Padahal ibu kita itu ada 11. Nah, minimal kan kalau kita pernah dengar namanya, oh ibu yang namanya Saudah, cium tangannya kalau perempuan kan gitu. Saya pernah dengar dan ngapalin nama ibu. Ternyata ibu lebih cakep ya gitu kan. Bayangan kita di surga begitu Ustaz Nas. Allah. Jadi ini kayak ilmu visualisasi juga gitu. Kita udah tervisualisasi masuk surga. Tapi apa kita udah pantas masuk surga, kenal sama keluarga Nabi aja kagak gitu. Jadi jangan sampai kita jadi canggung gitu masuk surga. Ini tempat gue bukan gitu kan. Ya. Karena ternyata kita nggak kenal dengan Rasulullah SAW dan para keluarganya gitu. Apalagi kalau seandainya kita bisa kenal nih ya Bapak Murrah gitu kan. Oh ini Bapak Murrah nih gitu ya. Ketemu ya minimal nih. Nama, kemudian kan kalau kita nggak berani langsung nanya kan ada malaikat. Kat, itu siapa? Itu kakeknya Nabi. Namanya Pak misalnya siapa? Itu Pak Adnan. Jadi kan kita enak gitu loh. Aku udah punya kebetan gitu loh. Jangan, ini siapa sih orang deket sama Nabi Muhammad?
oh itu nama Zaid bin Harisah, dulunya sempat disebut Zaid bin. Tiba-tiba kita lihat Ustadz, di surga itu ada yang terbang. Wus, gak punya tangan, dia punyanya sayap. Itu siapa? Kok bisa terbang? Mau di sini ada Iron Man? Bukan Iron Man, itu Ja'far bin Abi Thalib. Ya, salah satu panglima perang Mut'ah. Nah, kalau kita kaget-kaget mulu kan, waduh, repot di surga kaget-kaget mulu, belum belajar. Masya Allah, iya ya. Saya juga baru ngeh ini tentang visualisasi. Seperti misalnya saya pengen ke Paris misalnya gitu ya. Nah pengen ke Paris, itu menara Eiffelnya udah dibeli duluan gitu, dijadiin tempelan di di kulkas gitu kan. Kemudian ditaruh di meja gitu kan. Kalau sudah berkembang ada dinar menara Eiffel. Kan gitu. Iya. Allah. Nah, jadi itu ini adalah paling mudah menara-menaranya ya, Rasulullah kita SAW. memvisualisasikan masuk surga. Kalau masuk surga itu yang terdekat ketemu dengan keluarga Nabi. Kan ada jadwal kalau tidak salah. Hari Kamis atau hari Jumat itu Nabi mengundang umatnya. Terus ada jadwal lagi ketemu Allah. Kan gitu. Kita diajak ketemu Allah. Nggak usah ngomong ketemu Allah dulu. Ini ketemu istri-istrinya Nabi, kita kenalnya cuma 2. Khadidah, Aisyah. Jadi ada yang ditanya, coba sebutkan istri Nabi. Khadijah, Aisyah. Sampai 9 kali itu Khadijah, Aisyah. Padahal ada yang lain. Belum lagi putra-putri Nabi, ya. Gitu. Termasuk tadi Ustadz Nas ngingetin kakek-kakeknya Nabi itu harusnya kita tahu. Oh, ini Pak Hasim nih. Ini Pak Dul Muthalib, kalau orang Betawi Pak Dul Muthalib jenengan ya. Ya saya umatnya Nabi Muhammad kan begitu. Saya keingetannya sama Pak Murroh ini ya. Kenapa saya langsung nyambung sama Pak Murroh? Karena ketemunya Nabi sama Aisyah di situ titiknya. Masya Allah. Ya, titiknya di Bapak Murroh baru kemudian pisah tuh. Jadi sepupuan ternyata ya. Sepupu berapa kali tuh? Ya, antara Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu ketemu di Pak Murroh. Iya. Mungkin ada yang lain yang mau komen ya, silakan. Yang di Zoom, yang di YouTube silakan ya. Ini internet saya di rumah tuh lagi nggak stabil. Jadi sekarang ini pakai internet HP. Jadi memang banyak yang merasa di YouTube nggak sekencang biasanya. Ustadz Abus, silakan Ustadz. Ya, ditambahkan Ustadz, silakan. Ini udah angkat tangan Ustadz Abus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kron, Ustadz Nasrullah, Ustadz Rosi. Alhamdulillah, kaitannya dengan sifat Nabi ini, saya dari tadi sedikit baiknya fokus ke backgroundnya Ustadz Rosi, Babul Ka'bah ya. Dan itu tertera nih kebetulan di dinar, bukan kebetulan ya, keajaiban di dinar kita, Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Malikul Haqqul Muhammadur Rasulullah Shadiqul. Nah, banyak yang bertanya tentang zikir ini yang tertera di pintu Ka'bah ya. Termasuk juga ada di makom Nabi ya. Nah, Shadiqul Wa'dil Amin ini kan kalau secara letterlek bahasa, etimologi bahasa Arab, Ustadz Rosi juga memahaminya ya, intinya penepat janji dan terpercaya gitu ya. Nah, ini kalau masuk di bab sifat Nabi, boleh dong Ustadz dijelaskan kaitannya dengan sifat Nabi yang ada sidik amanah tabligh fatonah ini, apakah masuk dalam unsur di dalamnya atau seperti apa, dan kaitannya dengan zikir ini kan memang ada haditsnya ya. Betul. Demikian Ustadz. Termasuk sanad keilmuan tadi, saya ingin bertanya juga, apakah itu wajib dalam kita beragama atau dalam kita mempelajari ilmu agama, kita harus beriktikad kepada sanad tertentu gitu. Nah, mohon pencerahannya Ustaz Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, la ilaha illallahu ya Muhammadur Rasulullah as-Shadiqul Wa'dil Amin. Ya. Kalau kita korelasikan dengan sifat wajib, jelas, yaitu representasi dari keempat sifat itu muncul di Shadiqul Wa'dil Amin. Shadiq itu kan satu
satu akar dengan sidik tadi ya, sodik, terpercaya. Kemudian Al-Amin itu satu-satunya gelar yang pernah ada di muka bumi, tidak tersemat kecuali kepada Nabi Muhammad. Ya, Sadiqul Wa'dil Amin, sebelum beliau jadi nabi juga sudah menjadi Al-Amin. Ya, jelas dalam kitab Abbabul Faraj, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga meriwayatkan hadis. Siapa yang sedikitnya mau membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali setiap hari, wabil khusus ya, ba'da subuh atau ba'dal maghrib, tidak akan tersentuh kefakiran. Ya, apalagi kita kalau membaca dengan zauknya Ustadz Nasrullah. Ada seorang dirjen ya, dulu haji bareng Ustadz Nasrullah itu, kalau saya perdengarkan itu langsung meneteskan air matanya. Jadi kalau Ustadz Abu menyampaikan atau mengingatkan kembali korelasi antara Sadiqul Wa'dil Amin dengan Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu representasinya. Tapi karena Nabi Muhammad itu khos, ya makhluk yang khusus diciptakan oleh Allah, dalam riwayat lain, ya boleh setuju, boleh tidak ada alasan lain Allah menciptakan langit dunia berikut isinya itu karena Allah menciptakan dulu Nur Muhammad. Jadi kita harus tahu juga membawa wawasan, jadi alasan Allah menciptakan langit bumi seisinya itu karena Allah ingin menempatkan ya Nur Muhammad. Dalam riwayat lain, waktu Ibunda Hawa menikah dengan Nabi Adam, itu mas kawinnya apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi ini riwayat, kalau ada ulama yang membantah dan sebagainya, itu hal biasa. Yang kedua, bagaimana dengan keilmuan? Saya termasuk mengikuti jalur yang seperti itu. Karena sebagaimana dalam hadis, ya, hadis itu dikumpulkan oleh Imam Bukhari, itu semuanya berdasarkan riwayat atau sanadnya tadi. Aku Muhammad bin Ismail mendengar dari sini, dengar dari sini, mendengar dari sini, mendengar dari sini. Ya, seperti itu. Minimal itu tadi, makanya kalau ngomong itu hadis, ya katakan hadis siapa. Kalau ngomongan perkataan ulama, ya kita sebut perkataan ulama. Kalau itu inisiatif kita, ini pendapat saya. Jadi minimal kalau kita ngomong itu, jangan bias. Ini hadis, ini perkataan ulama, atau itu quote saya. Seperti itu. Jadi ya saya termasuk orang yang tadi tidak berani ya ngaji itu sesuatu yang, mohon maaf, membaca Al-Quran terjemahan kemudian kita interpretasikan menjadi seperti itu. Yang paling aman itu kita mengutip dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir mengatakan begini, kata Buya Hamka dalam Al-Azhar begini, kata Fizilalil Al-Quran mengatakan begini. Itu yang namanya tadi sanad, karena lebih selamat. Kedudukan kita kan dari awal sudah disebut kita itu muqallid, pengikut, bukan mujtahid. Kalau mujtahid boleh mengatakan pendapat saya begini mengenai ayat ini. Jadi kalau ngomong wajib bersanad, ya wajib. Karena apa? Dicontohkan, ya seperti tadi kan hadis itu. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas mendengar Rasulullah berkata. Ya, Imam Bukhari kadang ada yang 8 jalur sampai Nabi, kadang ada 7. Ulama yang baru wafat, ya, contohnya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair itu, punya hadis-hadis yang langsung. Beliau dapat dari gurunya, begitu, bukan dari Bukhari. Jadi hadis itu beliau dengar dari gurunya, ada di dalam kitab Bukhari, tapi periwayatannya itu beliau mendengar langsung. Nah itu yang dicontohkan juga oleh Imam Bukhari. Beliau dari Uzbekistan, tinggal di Madinah kurang lebih 6 tahun, ya, dibawain duit oleh ibunya, disiapkan pembantu atau budak di situ untuk mengumpulkan hadis. Ya, kita mah sekarang gampang, ada Maktabah Samila, ada Google, ya enggak? Ada macam-macam. Nabi dulu ulama zaman dulu untuk ketemu satu hadis saja bisa jalan 4 bulan. Maka dalam riwayat yang paling menakjubkan salah satunya ada kitab namanya Sarah Hadis Muslim. Kalau hadis Bukhari yang mensarah itu kan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab sarahnya namanya Fathul Bari. Kalau sarah hadis Muslim itu yang mensarai hadisnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu waktu memberi catatan menjelaskan tentang hadis riwayat Muslim, beliau tidak punya kitabnya, Ustaz Abu. Jadi hanya yang berdasarkan beliau mendengar riwayatnya ditulis, coba.
Jadi tidak punya kitabnya, tidak punya catatannya, berdasarkan hafalannya 5.000 hadis lebih diberi catatan. Nah, artinya tadi kita itu kalau bingung wajib dalam untuk keselamatan kita berilmu, kita wajib mencantumkan sumber kita itu dari mana, itu yang disebut sanad. Dalam ilmu tafsir sudah banyak tafsir, dalam kitab hadis banyak kitab hadisnya, riwayat Bukhari. Minimal kita mencantolkan kepada kitab hadis, minimal kita mencantolkan kepada tafsir. Atau paling sederhana kita orang Indonesia, dalam terjemahan Departemen Agama Indonesia, ayat ini artinya demikian. Bukan menurut saya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sanad dan nasab ya. Jadi mudah-mudahan dua kebanggaan yang tidak dimiliki oleh kaum yang ingkar kepada Allah. Ada dua yang angkat tangan, tapi mungkin ini terakhir karena waktu kita yang sudah cukup larut. Ini kayaknya yang paling larut hari ini, luar biasa. Oke, Ustadz Iqbal dari Penang, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Semua untuk Pak Nas, Ustadz Mawardi semua, Ustadz Ahmad Rosyidi Mawardi semua. Ini saya mau nanya Ustadz, tadi ada nyinggung jumlah Rasul itu ada 313 selain daripada yang 25 itu kan. Terus bisa minta contoh Ustadz dari yang bukan 25 itu tapi termasuk yang 313. Siapa aja? Kalau nama yang pasti itu harus membuka kembali, ada kitab namanya Hilyatul Aulia maupun Sarah. Jadi ini PR ya. Saya akan sebutkan beberapa nama dari nabi-nabi yang tidak wajib kita ketahui, tapi ada dalam catatan ulama. Ya, hari ini saya belum membuka kembali, tapi riwayatnya tadi kalau Ustadz Pak Iqbal tadi mengatakan 144. Ya, yang sering saya dengar dari para ulama itu 24.000. Dan 313. Jadi saya punya PR untuk kita sedikit mendengar penjelasan ulama ya, di antara nabi dan rasul selain 25 itu siapa saja yang disebutkan mungkin dalam hadis atau dalam riwayat bagian dari nabi dan rasul. Tapi kita punya PR, jangan kalah sama Raihan ya. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad kita harus hafal ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, tahu-tahu Muhammad gitu ya. Jangan sampai ya. Jadi sebelum kita mengingat yang lain, yang 25 itu tolong ya jangan lupa lagi. Malam hari ini belum ya, belum ujian. Terus Ustadz kayak Nabi Kayak Nabi Sith, anaknya Nabi Adam, ya. Nabi Khidir, Nabi Khidir ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya Nabi Joshua, terus kayak Nabi siapa yang kuat banget tuh Nabi Samson, Nabi Samun. Ya. Terus Nabi yang diwafatkan Allah berapa 100 tahun terus bangun lagi. Nabi Uzair. Itu termasuk yang 313 nggak Ustaz? Iya, betul. Pokoknya kan gini, sederhananya Nabi itu adalah seseorang yang mendapatkan risalah untuk diamalkan sendiri. Kalau Rasul itu yang mendapatkan risalah untuk disampaikan kepada kaumnya, seperti itu. Ya, yang untuk memudahkan ya para ulama berdasarkan Quran hadis mewajibkan kita untuk mengenal, memahami, menghafal 25. Di luar itu, karena kan sejatinya kehidupan itu jutaan tahun ya, sudah jutaan tahun. Meskipun ada catatan kita sebelum dan setelah Masehi. Apalagi kalau kita belajar ilmu pengetahuan misalnya, ya sesuatu yang terjadi di mana di Raja Empat ada gundukan batu karang atau di mana di Kabupaten Maros di Sulawesi itu ini batu ini jutaan tahun sudah itu pastinya kan ada kehidupan, tapi ada yang ada catatannya, ada yang tidak ada catatannya. Makanya ini pentingnya kita belajar sirah atau sejarah itu, jangan sampai nanti kemudian orang-orang setelah kita itu hanya mendengar dongeng. Maka salah satu guru kami Al-Habib Lutfi bin Yahya itu selalu mengingatkan, tulislah sejarah, sertakan artefak atau bukti biar nanti jangan dikira dongeng. Ya. Kita itu kan misalnya Muhammad Al-Fatih gitu kan,
Kalau kita datang ke mana, ke Turki itu ada makamnya, ada bekas betengnya, itu mudah. Tapi kalau cerita-cerita misalkan Pangeran Diponegoro macam-macam, kadang-kadang ya kerajaan Demak nggak ada bekasnya. Ya, lama-kelamaan karena tidak ada artefak itu menjadi seolah-olah tidak ada. Kita beruntung ada kaum Madyan, ada kalau di mana di Madinah itu apa namanya Madain Soleh. Kalau kita datang ke Yordania ada Petra, ya sehingga bukti-bukti masa lalu itu ada. Betul, itu tadi sebagian sudah disebutkan oleh Pak Iqbal, ya. Ada Uzair yang oleh kaum Yahudi itu disebut anak Tuhan, kan gitu. Ya diplesetkan sebagai anak Tuhan. Nabi Daniel juga ada. Ya, Nabi Dalil, Nabi Samson, Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir juga kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah meninggal, ada yang mengatakan masih ada. Nah, itu furuk-furuk itu. Tapi mudah-mudahan nanti saya berhasil mendapatkan ya kalam ulama atau catatan ulama mengenai nabi-nabi selain 25. Tapi tugas kita dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad harus bisa ya menyebutkan dengan presisi. Takutnya nanti kita ketemu di surga dengan Nabi Idris, kita nggak tahu. Bapak siapa sih kok dekat banget sama Nabi Adam? Saya Idris. Ya, kita nggak kenal lagi gimana. Ya. Mungkin Terus, juga Ustaz, karena sumber-sumber dari nama-nama nabi yang lain itu tercampur dengan kitab-kitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat, Injil, kemudian Hikayat. Nah, itu yang akhirnya membuat para ulama juga membatasi gitu ya. Cukup tahu ada nama nabinya tapi dibatasi 25 nabi dan rasul. Mungkin yang paling terkenal itu di yang dekat dalam Hasanah Islam itu ada disebut kisah-kisah Israiliyat. Ya. Israiliyat. Yaitu yang kalau kita menengok sedikit ada ulama ketua MUI Depok, Allahu yarham, Kiai Badrus Salam kalau tidak salah itu membuat catatan ya kisah-kisah Israiliyat dalam tafsir Al-Munir. Jadi Imam Nawawi itu bikin tafsir di dalamnya ada kisah Israiliyat yang kemudian diberikan menjadi disertasi doktornya Kiai Badru kalau tidak salah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ustaz, ya? Gimana Pak Iqbal? Boleh nggak Ustaz? Satu lagi. Terakhir, ini sudah malam nih. Ya, biar bisa tidur Pak Iqbal takutnya. Iya, maksud saya gini. Ada nggak caranya Ustaz untuk kita mengidentifikasi kalau si fulan alaihissalam atau si fulan alaihissalam yang satu ini termasuk yang 313 atau enggak gitu? Nah, itu kita harus belajar lebih lanjut. Jadi gitu. ada kan gini. Kalau dalam ilmu syirah itu dua. Kalau ngomong syirah itu berarti kehidupan Nabi Muhammad. Rumus ya dalam ilmu. Kalau ngomong qisasul anbiya berarti itu tarikh atau kisah itu nabi di luar Nabi Muhammad. Jadi ada dua disiplin ilmu dalam riwayat Nabi. Kalau disebut tarikh atau kisah berarti di luar Nabi Muhammad. Kalau disebut sirah itu khusus membahas Nabi Muhammad. Berarti kalau itu apa yang tercantum dalam tarikh atau dalam qisasul anbiya kita mending itu. Kalau di luar itu ya, maka ada kitab besar namanya Qisasul Anbiya yang sering dibawakan misalnya oleh Ustadz Bobi atau Ustadz Abi Maki kalau di dunia TV atau seperti itu. Jadi kalau ada di dalam Qisasul Anbiya itu boleh kita percaya sebagai nabi karena ada rujukannya. Kalau di luar itu berarti kita mendingan menolak riwayat itu. Bahkan dalam kitab tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia itu juga diberi catatan. Ini kisah Israiliyat. Artinya boleh dipercaya, boleh tidak. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Presiden, ya Pak Iqbal. Jadi dengan belajar akhirnya kita jadi makin kecil loh, ya. Dengan kita banyak belajar. Pertama nih kita harus hafal Asmaul Husna, kemudian sifat 20 ya. Sekarang nambah lagi nih ya. Kita harus hafal nasabnya Nabi ya kan. Kita harus hafal nama istri Nabi. Ayo loh ya. Jadi banyak banget yang kita harus hafal nama Nabi dan Rasul. Akhirnya semakin banyak kita belajar, semakin kerdillah kita, semakin kecillah kita ya. Jadi makin banyak PR kita. Dan begitulah ilmu ya, kedudukan ilmu akhirnya membuat kita makin kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan ini jadi agenda ya, agenda yang PR ya teman-teman semuanya. Mungkin kita nggak belajar seperti teman-teman di mahasiswa Islam ya kan, juga nggak belajar seperti anak-anak dulu waktu sekolah, tapi setidaknya ada yang kita bisa ambil dan kita seriusi ya. Misalnya gini nih ya, Pak Arif apa nih yang mau diseriusin? Kayaknya Pak Arif setelah ini mau ngapalin nasabnya Nabi kayaknya nih ya. Masya Allah nih ya. Bunda Ucu kayaknya mau ngapalin istrinya Nabi nih semua nih kayaknya nih ya. Masya Allah. Tahu sih. Tahu dong. Yang Nanti, lagi dipikirin saya. Kalau udah apal kasih tahu saya ya. Bunda itu punya kesempatan untuk memeluk istri-istrinya Nabi, maka dari sekarang harus apal. Kalau Ustadz Abdus nggak boleh, haram mutlak dari sekarang, kan gitu. Iya betul. Tapi kalau ingat-ingat kakeknya Nabi, putra-putra Nabi kita gitu. Jadi gitu loh, pikirannya yang asik-asik. Masya Allah, ketemu Ibunda Saudah, peluk. Ketemu Ibunda Maria El-Qibtiyah, selfie atau welfie gitu. Masya Allah. Kalau Pak Dino sekarang lagi ngapalin ini balahatun au malhun hatun. Wah nggak denger, alhamdulillah Pak Dino nggak denger kayaknya nih. Yang penting kalau kita belajar serius itu jadi nggak sempat ngurusin orang lain. Nah itu dia. Kita udah nggak sempat lagi. Sempat lagi ngurusin ya kubu sebelah, RT sebelah, kita aja tadi. Ini saya yakin termasuk saya aja kadang kalau suruh nyebutin 25 Nabi dan Rasul suka kecelitut, kelewat gitu. Habis Ibrahim itu kadang siapa? Ishak dulu atau Ismail dulu. Itu aja kadang suka sekali mention seperti itu. Pakai lagu, Ustaz. Coba sebelum ditutup Bunda Ucu coba 25 Nabi dan Rasul. Ikutin Raihan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Alhamdulillah, kita jadi sibuk. Lulus ya, alhamdulillah. Sibuk ngurusin ilmu, sibuk ngurusin nama Nabi, sibuk ngurusin nama Allah, sibuk ya. Nah, akhirnya kita udah nggak sibuk lagi dan ngurusin COVID ya. Cakep, mantap. Itu juga dengan kita berilmu maka kita jadi magnet rezeki. Lagi sibuk belajar, tahu-tahu ada yang ngetok mau beli dinar. Dinarnya dinar yang 2 dinar lagi tadi yang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jadi saking sibuknya ngurusin ilmu, nggak sempat presentasi, Allah ngirim orang gitu. Subhanallah. Itu kan teorinya begitu, duduk diam di rumah, rezeki datang. Kalau cari ilmu, kalau enggak ya cuman main handphone doang seandainya jikalau supaya ya. Apalagi yang mikirin 2024, udah dah ya. Kita mikirin nama Nabi aja ya, Masya Allah. Ya, kalau ada mikirin 2024 langsung kita baca doa Robito. Doa Robito. Nah ini sekalian mau pengumuman nih Ustaz, kita mau coming soon 4 dinar nih Ustaz. Masya Allah ya. 4 dinar nih, dinar ayatul kursi ya. Dinar ayatul kursi, Masya Allah. Oke, baik, alhamdulillah ya, semoga ngaji kita malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mari sama-sama kita akhiri. Gimana Ustaz Rasyidin? Siap ya? Ini udah jam 10 ya, kita mudah-mudahan harus diakhiri ya. Kita akhiri aja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih semuanya yang ada di YouTube, yang ada di Zoom. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.